Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Silvani Anaceta Ridwan, Sarjana Ekonomi Magister Sains. Saya adalah dosen tetap di Universitas Kristen Tentera, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Manajemen Produksi Operasi dengan rencana pembelajaran semester dengan jumlah SKS atau bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Operasi ini merupakan mata kuliah yang ada di semester gasal atau semester ganjil di semester 5. Ya, mata kuliah Manajemen Produksi Operasi dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah Manajemen Produksi Operasi ini mempunyai capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran lulusan prodi yang terdiri dari 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 2. Yaitu menguasai konsep teoritis bidang manajemen dan bisnis secara umum, yang ketiga mampu menerapkan pemikiran logis kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, CPL Prodi keempat yaitu mampu mengaplikasikan dan menyajikan konsep dan prinsip-prinsip dasar fungsi manajemen. Selanjutnya, CPL Prodi tadi diturunkan dalam CPMK atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 1. Mampu menjelaskan tentang manajemen produksi operasi. Yang kedua, mampu menjelaskan desain produk untuk barang dan jasa yang akan diproduksi. Yang ketiga, mampu mendesain layout pabrik untuk melaksanakan produksi barang atau jasa. Yang keempat, mampu mendesain layout fasilitas dalam pabrik atau tempat produksi barang dan jasa. Yang kelima, mampu menerapkan kapasitas produksi dan tingkat kebutuhan sumber daya produksi atau faktor produksi. Yang keenam, mampu mengidentifikasi tingkat persediaan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. CPMK yang ketujuh, mampu menyusun rencana produksi, penjadwalan produksi, dan pengawasan kegiatan produksi. CPMK yang ke-8 mampu menganalisis hasil kegiatan pengawasan mutu sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Secara singkat, deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah manajemen operasi ini memberikan pemahaman tentang manajemen operasi dalam sebuah perusahaan. Untuk mengetahui perkembangan manajemen produksi operasi, diperlukan penentuan lokasi fasilitas produksi, perencanaan bangunan dan strategi layout, strategi proses produksi, pemeliharaan mesin, dan fasilitas produksi, serta kebijakan pembelian dan penggantian mesin, lingkungan kerja, perencanaan dan pengandalan produksi, dan sumber daya manusia, serta manajemen mutu terpadu. Ya, dari CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah tadi diturunkan dalam sub CPMK atau kemampuan akhir yang direncanakan, yang terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2 kali TTS dan TAS. Minggu pertama sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen produksi dan operasi dalam suatu sistem produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bentuk dan metode pembelajaran di sini saya menggunakan dalam bentuk partisipasi saat kuliah. Yang kedua, tugas mandiri dan tugas secara kelompok. Kemudian indikator penilaian yaitu kemampuan mahasiswa menjawab dengan benar di saat ditanyakan dalam proses perkuliahan. Kemudian indikator penilaian yang berikut menilai sikap
perilaku mahasiswa selama mengikuti kuliah, dan menilai kehadiran mahasiswa di saat mata kuliah sedang berlangsung. Dari hasil pembelajaran yang saya lakukan di kelas, yang biasanya saya terapkan untuk penilaian atau assessment, saya tetap memberikan yang transparan kepada mahasiswa, yaitu penilaian yang dilakukan yang pertama yaitu kehadiran. Selanjutnya untuk tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan standar yang ada. Selanjutnya untuk penilaian yang terakhir yaitu tes akhir semester. Ya, sekian hasil dari pembelajaran mata kuliah manajemen produksi operasi yang biasanya saya lakukan. Selanjutnya kita akan mengikuti video pembelajaran yang saya lakukan di kelas semester 5 untuk mata kuliah manajemen produksi operasi. Sekian dan terima kasih. Iya, selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai mata kuliah, seperti biasanya kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh salah satu dari kita, mahasiswa. Kalau boleh, siapa yang boleh di depan? Doa? Ya, boleh ambil di sini. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Selanjutnya kita akan masuk dalam mata kuliah manajemen operasi. Mata kuliah ini berarti kita pertemuan yang kelima kali ini. Pertemuan pertama tentang materi apa yang pertama? Ada yang ingat? Materi pertama itu tentang manajemen operasi dan produksi. Pertemuan yang kedua yaitu tentang strategi operasi barang dan jasa. Pertemuan yang ketiga yaitu desain barang dan jasa. Pertemuan keempat yaitu desain proses. Dan kali ini kita pertemuan kelima yaitu tentang desain tata letak atau layout. Ada yang pernah dengar tentang layout? Yang pernah dengar apa tentang layout? Coba pernah dengar? Ya, berarti materi kita kali ini tentang desain tata letak atau layout. Pengertian layout adalah pengaturan peralatan untuk menciptakan area kerja yang efisien dan aman. Tujuannya jadi apa? Ya, saudara di depan tinggal baca. Tujuan utama dari tata letak adalah untuk memaksimalkan pengaturan fungsi dan peralatan produksi, mesin dan tenaga kerja dalam suatu perusahaan sehingga tantangannya dapat mengoptimalkan hasil produksi. Selanjutnya, jenis tata letak. Jenis tata letak itu menurut Heller dan Hendel 2017 ada 6 jenis tata letak. 6 jenis tata letak ini yang pertama yaitu tata letak dengan posisi tetap. Tata letak dengan posisi tetap ini atau yang sering disebut dengan tata letak proyek. Proyek itu maksudnya sistem produksi yang dirancang untuk memproduksi hanya satu unit produk dalam satuan waktu tertentu, atau sejumlah kecil tugas dengan volume dan keragaman elemen pekerjaan yang tinggi. Tata letak dengan posisi tetap ini menjadi unik karena 3 faktor. 3 faktor itu yang pertama, ruang geraknya itu terbatas. Yang kedua, jumlah bahan baku yang dibutuhkan itu bervariasi. Yang ketiga, tata letak dengan posisi tetap ini menjadi unik karena 3 faktor.
Tiga faktor itu, yang pertama, ruang geraknya itu terbatas. Yang kedua, jumlah bahan baku yang dibutuhkan itu bervariasi. Yang ketiga, tata letak dengan prosedur ini sangat sulit karena dipecahkan dengan baik di lokasi. Jadi dia cuma di lokasi itu yang bisa dilakukan kegiatan. Makanya salah satu alternatif untuk memecahkan posisi letak ini, dia harus menyelesaikan proyek di luar dari lokasi tersebut. Selanjutnya, tata letak berorientasi pada proses. Tata letak berorientasi pada proses ini digunakan dalam banyak perusahaan, memperlukan ruang yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para pelanggan. Jadi maksudnya tata letak yang berorientasi pada proses biasanya itu dalam suatu perusahaan yang sistem penjualannya itu berdasarkan pesanan. Kalau dia berdasarkan pesanan, maka proses produksinya itu terputus-putus. Jadi tidak monoton. Jadi misalnya pesan lemari, pesan kursi. Jadi walaupun dia sebentar lagi di lemari, bisa jadi di kursi. Tapi biasanya kalau tata letak berorientasi pada proses ini memerlukan tingkat keahlian yang tinggi. Selanjutnya, keuntungannya kalau tata letak berorientasi pada proses, fleksibilitasnya dalam menetapkan peralatan dan tenaga kerja. Kerusakan satu mesin tidak perlu menghambat seluruh mesin. Ya. Jadi kalau satu mesin rusak, pekerjaan yang lain tetap bisa dikerjakan. Beda kalau proses produksi yang terus-menerus. Kalau satu bagian rusak, seluruh bagian itu rusak. Semua bagian itu rusak. Jadi itu kelebihan dari tata letak berorientasi pada proses. Yang ketiga yaitu tata letak kantor. Tujuannya itu menentukan posisi karyawan dan peralatan agar menjalin kelancaran arus pekerjaan dan komunikasi antara semua pegawai dan manajer yang ada. Jadi tata letak kantor ini, ya seperti kita saat ini boleh dikatakan tata letak kantor, di mana mahasiswa bisa request keluar masuk, dan dosen bisa leluasa juga mengajar di depan sambil bisa melihat tugas dan kinerja dari mahasiswa. Tata letak kantor. Tata letak kantor ini contohnya kalau di perusahaan-perusahaan biasanya ada departemen utama. Departemen utama ini berarti dia menangani khusus bagian utama. Kemudian departemen pemesanan atau bagian pemesanan biasanya menangani pemesanan yang masuk. Dan ada juga departemen hutang atau bagian hutang menangani akibat pembelian dan tagihan pengaturan ulang kantor yang dilakukan secara berkala, menunjukkan fleksibilitas hubungan sektoral ini. Selanjutnya yang keempat, tata letak toko retail. Tata letak toko retail atau eceran ini didasarkan pada pemikiran bahwa penjualan yang terjadi bervariasi tergantung sejumlah macam produk dapat menarik perhatian konsumen. Ada 5 ide yang berguna dalam menentukan pengaturan yang menyeluruh dari banyak toko. Yang pertama, tempatkan produk-produk yang paling banyak dibeli di sekitar batas luar toko. Ya, jadi kalau misalnya yang punya toko ya mini besar di Indomaret, biasanya mereka kalau hari-hari khusus menjelang hari raya Lebaran, Natal, banyak itu produk-produk yang sudah terbuat toko itu mereka jual di depan pintu, di samping pintu, samping kiri kanan. Biasanya itu mereka pajang, berarti promosi khusus. Misalnya itu minyak kelapa, minuman, apa lagi biasa kamu lihat yang biasa dipajang?
Kamu kan ya dulu ya atau sabun, nah ada sabun, sabun cuci, sabun mandi, apa lagi? gula, beras, Iya, gula, beras, minyak kelapa. Ya itu. Jadi ini tata letak toko otoritaris. Biasanya itu mereka mengajak produk-produk di luar atau di depan toko mereka. Yang kedua, lokasi yang strategis untuk produk yang sering dibeli karena dengan hati dan batin yang sah. Ya, biasanya kebutuhan pokok itu yang paling banyak cari. Kalau dilihat ada promo harga murah minyak kelapa dari 15.000 misalnya tinggal tiap 10.000, ibu paling banyak langsung beli. Lanjut, tata letak toko retail yang ketiga, menempatkan barang yang didapati dengan jual beli sebagai produk yang dapat menjadi alasan tentang konsumen berbelanja di seluruh lokonya, seperti yang dijelaskan. Yang keempat, menggunakan lokasi bukit lorong karena tingkat perkembangan di sekalian. Biasanya di dalam satu toko ya sendiri coba kita tanya. Kalau yang di dalam toko itu jalan buntu, kalau kita jalan buntu lorong buntu, biasa di situ langsung dipajang benda-benda yang menarik dan bagian. Ya kira-kira bisa menunjukkan keinginan dari pembeli yang datang. Apa yang kita lakukan? Biasanya kan beda-beda. Kalau misalnya yang model lain, kita mau datang ke situ, komuni lain, sini lain juga, makanya langsung tertuju kan. Kalau kamu tertuju di mana? Di skincare. Kalau ini apa tertuju di mana? Kacamata Oh, kacamata. Kan dong di skincare toh. Bisa yung bayo ko yung space. Ya, slash biasanya pakai BGB, jadi atau atau kita pindah, oh, ya baik. Yang kelima, pertanyakan citra toko dengan memenuhi secara hati-hati tentang posisi depan cermin yang akan menjadi lawak berbelanja dunia. Ya, kamu bisa lihat perbedaan yang Alfa Mini kalau tidak salah itu waktu dia pertama kali buka dengan sekarang. Toh, kan sekarang ini lebih diperluas toh? Iya, yang bilang diperluas. Jadi yang dulunya belum ada buah-buahan, sekarang kan sudah banyak buah-buahan toh? Buah-buah yang belum dipotong dan yang sudah dipotong. Apa lagi yang kalau melihat yang pertama di sini? Roti. Ya, istri ada roti. Sudah ada roti kan? Sudah ada. Oh sudah ada. Nah itu kan cuma di mana dia paling roti yang roti yang langsung di apa? Langsung dibuat sendiri mungkin di dalam. Iya. Iya. Yang kelima, tata letak pergudangan. Ya, tata letak pergudangan ini tujuannya menemukan paduan yang optimal antara biaya penanganan barang dan pengeluaran gudang. Jadi dia harus tahu menempatkan barang yang mana masuk pertama, itu yang keluar pertama. Biasanya begitu tuh, bukan yang masuk pertama keluar terakhir. Kemudian susunannya harus jelas, atau penempatan barangnya harus jelas. Jangan yang barang pertama masuk mau diambil pertama, tidak bisa karena tata letaknya tidak betul. Ya, jadi tata letak pergudangan ini harus betul, jangan salah. Kemudian yang kedua, tata letak pergudangan yang efektif harus meminimisasi kehancuran dan kerusakan bahan baku di gudang. Ya, jadi barang yang disimpan di gudang itu sedapat mungkin bisa diatur dengan baik dan jangan sampai dia rusak atau hancur. Karena kan kalau terlalu banyak tumpukan, dia rusak yang dibawa. Makanya biasanya ada di dos-dos itu, kan ada tulisan maksimal 10 dos, maksimal tumpukan berapa dos. Nah itu menunjukkan berarti dia tidak boleh lebih. Barang itu tidak boleh lebih
Yang ketiga, komponen tata letak pergudangan yang penting adalah hubungan antara wilayah penerimaan dan wilayah pemuatan. Ya. Ini maksudnya masuk keluar dari suatu barang yang ada dalam gudang. Lanjut, yang keenam, tata letak berorientasi pada produk. Tata letak yang berorientasi pada produk ini disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama-sama memiliki volume yang tinggi dan bervariasi. Produk yang berulang dan kontinu atau berkesinambungan. Ya, yang biasanya ini produk-produk. Jadi kalau sabun berarti keluarganya sabun sama-sama sabun. Kalau yang kosmetik sama-sama kosmetik. Jadi dia tidak boleh campur-campur. Ya, sekian dan terima kasih. Ada yang mau bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dina Monarso. Saya akan bertanya seputar wilayah bakteri. Jadi di sini kalau kita lihat dari segi sebuah perusahaan, apa kira-kira keuntungan yang bisa didapatkan apabila perusahaan melakukan pengaturan tata letak atau layout ke fasilitasnya dengan baik? Sekian dan terima kasih. Ada lagi yang lain mau bertanya? Kelebihannya kalau dalam suatu perusahaan dia melakukan atau melaksanakan kegiatan salah satu desain tata letak ini, maka dari segi kelonggaran waktu barang masuk keluar itu lancar. Kemudian karyawan yang masuk juga keluar di situ akan nyaman, dan produk-produk yang diproduksi tidak terhalang, tidak terganggu. Jadi tata letak itu sangat membantu dalam satu perusahaan sehingga usaha tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan pendapatan. Karena kalau tidak ada penataan yang bagus, jelas kan kalau barang tidak diatur dengan bagus, tiba-tiba ada pembeli tidak tahu barang itu ada di mana, baru bingung cari-cari. Tapi kalau sudah di sabun, khusus sabun di sini, khusus sampo di sini, berarti sudah tahu, oh ini ada di sini, gampang didapat. Kemudian informasi itu cepat didapat oleh konsumen juga. Ada lagi yang mau bertanya? Di sini saya mau bertanya tentang mengapa perusahaan itu perlu mempertimbangkan strategi tata letak. Iya, ada kira-kira yang bisa bantu jawab kenapa perusahaan itu perlu strategi atau desain tata letak? Kenapa? Kenapa dia perlu atau memang harus? Ada yang lain bisa bantu jawab? Atau yang lain sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu? Ada? Ya, namanya suatu perusahaan berarti itu kan ada karyawan di situ, ada peralatan di situ, ada produk yang mereka hasilkan. Berarti itu tata letaknya itu mereka harus perhitungkan. Jadi dia tidak sembarang, tidak asal-asal. Karena kalau tata letaknya tidak diatur dengan bagus, jelas perusahaan itu tidak akan menghasilkan pendapatan yang maksimal. Ya, itu gunanya kalau dalam satu perusahaan. Kalau mungkin cuman usaha pribadi perorangan, ya kalau belum tahu tata letak, jelas dia asal-asal, oh taruh sini saja ini, sabun taruh di sini, makanan kesedekat dengan sabun, kosmetika sedekat dengan sabun. Kalau begitu kan dia tidak tahu. Tapi kalau yang sudah perusahaan besar, pasti mereka akan menggunakan ini desain tata letak. Karena imbasnya ke pendapatan dari perusahaan tersebut. Ya, jadi kamu yang sudah tahu materi tentang desain tata letak, yang mau berusaha dan yang sudah punya usaha, bisa menerapkan teori ini. Jadi jangan kamu letakkan sama-sama, oh ini roti berdampingan dengan sabun. Kenapa tidak boleh? Karena nanti bau sabunnya itu mempengaruhi roti, makanan kan tidak enak, jadi rusak. Nah itu. Ada lagi?
Ya, kalau tidak ada, selanjutnya tugas. Tugas akan dikumpul minggu depan. Setiap orang memberikan contoh tata letak yang diketahui masing-masing. Jadi memberikan contoh tata letak yang kamu ketahui. Buat dalam satu makalah, kemudian nanti kita presentasi di minggu depan. Ya, sampai di sini kuliah kita. Selamat siang. Siap.